Halo Sobat Mancing Mania, saya Denny Nakdalung. Oke, jumpa lagi seperti biasa dalam review saya. Kali ini ada ATC. Jadi ini ATC kiriman dari teman saya dari Surabaya yang selalu support saya dalam berbagai hal, dalam review, dalam semua tools untuk service reel. Jadi teman saya ini selalu support DND, oke? Terima kasih Pak Agus Cahyono sudah selalu support DND dalam bentuk real review dan tools ataupun peralatan service, oke? Ini ada ATC Vigilance SW5000H. Nah, dari bungkusnya atau dari kotaknya ini terlihat mewah sekali, dia gede gini. Nah, ini kita udah kayak bawa koper aja kemana-mana nih. Nah, ini dia ATC Vigilance, bener-bener mewah sekali untuk pembungkusnya. Jadi beda dengan reel-reel yang kita tahu, anggap saja inilah nih bungkusnya kan kardus. Kalau ini beda nih. Oke, langsung saya akan buka. Tada, wah ini dia reelnya. Oke, ternyata reelnya kecil ya. Reelnya kecil tapi pembungkusnya besar. Mana handle-nya? Oh, ini nempel di sini. Oke, handle-nya ini, kemudian ini ada semacam manual booknya. Oh, skema nih. Oke. Saya akan singkirkan dulu ini boxnya. Kita akan langsung menuju reelnya. Nah, ini dia reelnya. Oke, seperti ini. Wih, keren sekali. Nah, seperti inilah tampilan reelnya. Oke, ini. Nah, seperti ini dia. Terlihat kokoh sekali. Kokoh, kemudian bentuk spoolnya seperti ini. Di cutting CNC. Ini tujuannya kayaknya supaya lebih ringan deh. Karena bolong-bolongnya lebar-lebar sekali. Kemudian putarannya, nah sudah tentu sangat halus sekali. Oke, ini sepertinya high end-nya ATC sih. Kita tahu ATC paling yang ATC Virtus, Valiant, kemudian Vigor, kemudian ATC yang lain. Kalau yang Vigilance ini saya rasa versi high end-nya atau yang versi mahalnya. Dilihat dari penampilannya. Oke, klikernya nyaris sekali. Ini setara dengan klikernya Saltiga dan Stella ini. Oke. Baik, saya akan mulai dari handle-nya. Ini handle-nya permanen dia. Permanen power handle. Nih, dia tidak engsel. Kemudian ini biasanya bisa dibuka nih. Cuman ke atas sekali nih. Oke. Nggak usah dibuka. Oke. Ini biasanya kalau reel high end sudah tentu menggunakan bearing sih. Jarang reel high end kelas 5 juta ke atas menggunakan bushing di bagian ini. Tapi dari secara penilaian review, ini sudah standar handle untuk kualitas reel high end. Dia kokoh, kemudian tebal, dia permanen, dan power handle. Seperti itu, karena sering saya sebutkan di bawah power handle seperti ini diterapkan di hampir semua reel kelas atas atau high end, dikarenakan memang memiliki keuntungan dan benefitnya seperti itu. Meskipun tidak ada perbedaan power secara signifikan antara power handle dan non power handle, tapi keuntungannya adalah dari sisi sistem seal, dimana kalau non power handle kan nyambung di sini nih, ininya ikut muter dia. Knopnya ini ikut muter, jadi ya memang ada celah di sini. Sedangkan kalau power handle dia tertutup dengan permanen.
Seperti itu, ditambah lagi ada sealnya. Oke, jadi itulah sisi keuntungan daripada power handle yang sering disebut dengan screw in handle juga, seperti itu. Oke, itu di bagian handle. Lanjut lagi di bagian spool. Nah, ini pergeseran dragnya ini ringan sekali. Kita nggak perlu agak ngencengin dengan power, cukup diginikan saja. Nah, ini dragnya sudah bertambah. Jauh dia. Set. Mati sudah. Jadi ini salah satu kelebihan juga. Dan ini knopnya didesain seperti ini. Nah, jadi tujuannya ya supaya lebih ringan, tapi tetap tidak menghilangkan standarisasi seal karet di sini. Di mana seal karet ini tentu saja akan menutup drag washernya, seperti itu. Itu di knopnya. Kemudian di spoolnya. Nah, spoolnya ini kalau dia memang mengusung H ataupun high speed, ya spool seperti ini memang diwajibkan dan diharuskan, karena H kan biasanya untuk popping dan casting. Nah, spool seperti ini sering di review saya juga saya sebutkan V-shape, atau kalau di Shimano ARC spool ini mensupport ataupun mendukung lontaran umpan, di mana umpan tersebut kan diikat dengan tali, maka talinya yang bergesek di ujung spool ini dia akan memudahkan untuk terlontar, seperti itu. Jadi itu kelebihan daripada model spool dengan bentuk seperti ini. Oke, ini aluminium spoolnya. Kemudian saya akan cek drag washer di bagian depan, karena ini dia sepertinya DFD, dia di sini ada lagi. Nah, seperti ini dia. Ini drag washernya sudah pakai carbon tag dia. Nah, seperti ini. Ada 3 lapis carbon tag, 4 lapis key washer, support bearing di sini. Bahkan ada 2 saya lihat. Oke, ada 2 support bearing, di mana mungkin dia jarak spoolnya memang ada space dia sehingga ditaruh 2 bearing. Padahal pada umumnya 1 bearing saja sudah cukup, tapi di reel high end memang bahkan 2-3 bearing seperti itu. Di Stella misalnya itu di depan ada, kemudian di dalam spoolnya ada yang tertanam di drag bagian belakang, kemudian bahkan di clickernya pun juga ada seperti itu. Di clicker ditambah lagi di rotor nut di sini. Di bawah rotornya itu juga ada bearingnya. Kita tahu bahwa di mana pada saat strike kan ini dia pressure dan harus berputar, makanya harus ada support bearingnya seperti itu. Kalau sebuah reel yang nggak ada support bearingnya, ya bagi saya dia akan mengurangi nilai daripada sisi teknologi reel tersebut, seperti itu. Oke, ini drag bagian belakang, paling ini lebar, ini sesuai dengan bentuknya ya. Ini pasti lebar seperti dragnya OH ini kemungkinan ini. Nah, seperti ini. Oh, ternyata nggak terlalu lebar, nggak seluas ininya sih. Saya kira selebar ini. Tapi dia sudah memang menerapkan 2 sisi drag, yaitu di bagian depan dan di bagian belakang. Sudah tentu konsep seperti ini memiliki kapasitas drag yang besar, minimal 15-20 kilo. Untuk reel sekecil ini biasanya
dragnya seperti ini. Oke, saya belum baca detailnya ini maksimum dragnya berapa ini. Tapi kalau dilihat dari komponennya saya pastikan ini 15 minim dah. Bahkan sampai 20 kalau yang kayak gini. Oke, di bagian spoolnya saya rasa penilaian yang sempurna ya, karena di atas bawah ada pelindungnya. Ini seal atas, ini seal bawah. Nah, seperti ini. Seal bawah ini dia nutup di sini. Nah, nutup dia. Oke, jadi di bagian drag washernya dan komponen spoolnya ini penilaiannya bagus nih. Sudah keren lah. Kita masuk ke bagian rotor sekarang. Oke. Di bagian rotor ini ada cover. Nah, seperti ini. Ini bagus. Dimana reel-reel murah biasanya sekarang sudah menerapkan seal rotor nut semua. Seperti itu, reel murah 300 ribuan. Karena memang mengadopsi dari reel mahal. Reel mahal aja pakai, apalagi reel murah ya harus dong. Seperti itu modelnya. Oke, ini rotor nut. Ada floating sistemnya. Makanya putarannya halus sekali tadi. Kemudian saya akan cek line roller. Nah, ini baut line rollernya ada pengamannya. Ada satu baut kecil. Nah, ini biasanya diterapkan juga pada reel-reel high end. Saltiga, Stella, Makaira, itu semua pakai seperti ini. Tujuannya apa? Line roller dan bail arm ini dia juga pressure pertama yang diterima oleh komponen ini terhadap beban seperti itu. Jadi wajib pembautan ataupun cengkraman baut di sini harus kuat dia. Seperti itu, nggak boleh kena beban dikit ini longgar sehingga pada reel mahal dipakein seperti ini. Baut seperti ini tujuannya supaya nggak longgar sendiri dan kendur sendiri. Bayangkan kalau reel drag besar, kekuatan besar, kena beban besar, ininya gampang longgar, ya fatal seperti itu. Makanya di reel mahal pakai semua, silahkan dicek. Dia pakai semua pengaman baut untuk di line rollernya supaya tidak longgar-longgar sendiri dia. Seperti itu. Oke. Line roller ini pakai bearing yang ada sealnya. Nah, ini dia. Kemudian ini di baut. Mungkin ATC nggak pingin lepas ininya di baut, jadi sempurna sih kalau saya bilang ini di bagian ininya. Di bagian bail wire assembly-nya. Jadi diperhatikan dia sisi detailnya seperti itu. Oke, kemudian ini komponen bail arm-nya. Saya rasa materialnya juga bagus lah, full besi stainless biasanya. Kalau udah real high end, nggak mungkin dia bakal pakai plastik. Nah, seperti ini dia. Oke. Nih. Bagus lah. Kemudian nih, nah, materialnya metal dia. Oke, di bagian rotor pun saya melihat sisi mendekati sempurna dah. Bisa dibilang 99% penilaiannya udah bagus. Dari material rotornya, kemudian bentuk rotornya, ini konsep air rotor dia. Kemudian ini tentu sudah pasti metal dia. Nah, kemudian komponen-komponen yang mendukung seperti bail arm, line roller,
bale wire assembly, kemudian sistem pembautannya juga bagus dia. Oke, di bagian rotor. Kemudian lanjut ke bagian bodi. Saya geser dikit. Nah, lanjut lagi ke bagian bodi. Nah, di bagian clutch one way-nya ini sangat tertutup. Sangat tertutup. Ada sistem seal-nya di sini. Oke. Sistem seal dia akan menutup di sini. Oke, ini sama seperti dengan konsep labirin punyanya Shimano. Kemudian ditambah dengan sistem greasing di sini. Dalam artian penutup ataupun seal di bagian clutch one way-nya di sini juga saya akan sebutkan mendekati sempurna. Nggak perlu yang terlalu terlalu wah sekali. Cukup seperti ini saya rasa sudah cukup dalam sebuah reel. Cukup diberi seal dengan sistem greasing yang bagus. Itu sudah standar untuk reel yang berani menyebutkan dengan label SW. Meskipun kita tahu SW itu bukan sebuah standar tolak ukur sih. Di reel 200.000 juga banyak yang bilang SW seperti itu. Oke. Kemudian ini ada seal lagi. Ini ada seal lagi. Jadi niat banget nih kalau dia nutup bagian sealnya di sini. Nah, seperti ini. Kemudian saya akan lanjut ke bagian bodi. Tinggal seal bodinya aja, ini harus ada. Jangan sampai nggak ada. Oke, bautnya sudah dibuka, sangat presisi sekali dia. Nah, seperti ini dia. Ada seal bodinya, bisa lihat ini. Ada seal body, kemudian ini sistem gearnya. Ini kita bisa buka bautnya melalui sini sih. Di sini nggak terlalu mau ke belakang dia, jadi nggak ada celah untuk obeng besar. Nah, jadi bukanya harus gini dia. Nah, harus di posisi ini. Jadi lewat sini kita bukanya. Oke. Ini main shaftnya gede. Kemudian ini gearnya. Saya bukain dulu clutch one way nya. Ini seperti pen punya, oke. Seperti pen punya, disupport oleh dua bearing di bagian pinion gearnya. Kemudian ini gearnya, dia pakai kuningan. Kemudian slider ini pakai aluminium yang di CNC sepertinya. Oke. Di CNC apa dicetak ini? Terlihat seperti di cutting dia. Kemudian
Terakhir saya akan cek ini oscillating gearnya. Ini ada bearing di sini. Nah, ini pakai bearing dia. Oke, jadi seperti inilah ATC Vigilance. Dan sempat saya lihat juga di harga 5 hingga 6 juta. Seperti inilah kalau Anda mau pilih ataupun memutuskan untuk membeli reel ATC ini. Jadi bisa saya bilang ATC Vigilance ini adalah high-end-nya ATC, seperti itu. Kita tinggal tunggu aja GTEC apa yang high-end-nya. Kalau ATC ini ada Vigilance, di harganya pun dia tidak terlalu mahal sampai 10 juta. Misalnya kalau seperti Daiwa atau Shimano kan memang sudah punya nama besar di Stella dan di Saltiganya. Kalau ATC cukup Vigilance di harga 5 hingga 6 juta ini sudah cukup. Kemudian jika saya perhatikan, ATC Vigilance ini mirip dengan Jigging Master Spinning. Dia mirip-mirip lah seperti ini. Kemudian reel Kamekun juga sama seperti ini. Cuman Kamekun sistem seal-nya yang kelas seperti ini masih kalah dengan ATC. Ini lebih sempurna dia daripada yang Kamekun yang GW 6000 kalau nggak salah yang saya punya. Itu masih kalah, seal-nya masih bagus ini. Tapi kalau dibandingkan dengan Jigging Master saya rasa sama. Oke, di harga 5 hingga 6 juta ini sudah sesuai lah menurut saya. Sistem seal-nya, tinggal after sales-nya, ketersediaan spare part-nya. Biasanya kalau real high-end pun harus biasanya ada spare part yang dijual seperti itu. Dan ini niat banget, bahkan di bail arm-nya di sini diisi bearing. Jadi memang benar-benar ingin memberikan sesuatu yang full service dan sempurna dari segala macam sisi komponennya, seperti itu. Oke, masalah reel yang mirip dengan ini, mirip dengan itu kita kesampingkan dulu, karena selera tetaplah selera. Kalau yang suka ATC ya juga bakal beli-beli aja, sama seperti yang lainnya. Kalau suka GM ya bakal beli-beli aja, seperti itu. Tinggal kita menentukan, kita mencari informasi bahwa seperti inilah komponen reel di dalamnya. Dia sudah sesuai dengan standar penilaian preview apa tidak, seperti itu. Tentu saja dengan dilihat juga dari sisi harganya. Oke, semoga bisa menambah informasi. Saya Deni Nadalung, tetap 2 jempol untuk Anda semua. Mancing mania mantap.